Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Baroka dengan NIM 2312140102 dari jurusan PGMI. Adanya video ini untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum yang berjudul Landasan Filosofis dan Landasan Teoritis Pengembangan Kurikulum. Pengertian landasan filosofis dan teoritis pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk landasan filosofis dan landasan teoritis. Nah, kedua landasan ini menjadi fondasi penting yang menentukan arah dan tujuan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Nah, landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang mendasari pengembangan kurikulum. Nah, ia menjawab pertanyaan mengapa kurikulum dikembangkan dan apa tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, pengertian dari landasan filosofis adalah sistem nilai, keyakinan, dan pandangan hidup yang menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, isi, dan metode pembelajaran dalam kurikulum. Fungsi dari landasan filosofis ini memberikan arah dan makna terhadap pengembangan kurikulum. Ia membantu dalam menentukan tujuan pendidikan, apa yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Nah, yang kedua yaitu peran guru dan siswa. Nah, bagaimana peran masing-masing dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Nah, nilai-nilai apa yang ingin diinternalisasikan kepada siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, bagaimana cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada pula contoh filosofi yang dapat menjadi landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu progresivisme, yaitu menekankan pada perkembangan individu dan kemampuan berpikir kritis. Nah, yang kedua konstruktivisme ialah menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu humanisme. Humanisme adalah menekankan pada pengembangan potensi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis adalah fondasi penting untuk memahami dan menilai berbagai konsep, teori, dan praktik. Dengan memahami landasan filosofis ini, kita dapat lebih memahami mengapa sesuatu dilakukan dengan cara tertentu dan apa nilai-nilai yang mendasarinya. Macam-macam landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar pemikiran yang mendasari suatu konsep, teori, atau praktik. Nah, bayangkan seperti fondasi sebuah bangunan yang memberikan struktur dan arah kepada seluruh bangunan. Dalam berbagai bidang seperti pendidikan, penelitian, atau kebijakan, nah, landasan filosofis ini berperan penting dalam menentukan tujuan, metode, dan nilai-nilai yang dianut. Nah, bayangkan Anda sedang membangun sebuah rumah. Nah, landasan filosofis seperti fondasi rumah yang sangat kuat. Nah, landasan filosofis memberikan dasar yang kokoh untuk seluruh konsep atau praktik. Nah, yang kedua yaitu asumsi dasar. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun fondasi seperti beton atau batu bata, nah, mewakili asumsi dasar yang mendasari konsep ataukah metode tradisional, nah, mewakili metodologi yang digunakan dalam konsep atau praktik. Nah, contoh dalam pendidikan. Landasan filosofis atau aliran humanisme dalam pendidikan menekankan pengembangan potensi manusia secara utuh. Nah, yang kedua asumsi dasar. Manusia memiliki nilai dan potensi yang unik. Nah, yang ketiga yaitu nilai-nilai kemanusiaan atau kreativitas dan kebebasan. Nah, yang ketiga yaitu tujuan dan sasaran.
Nah, membentuk individu yang berakhlak mulia serta cerdas dan kreatif. Nah, yang selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, menekankan pengalaman serta interaksi. Landasan sosiologis merupakan dasar pemikiran yang berasal dari ilmu sosiologi yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau masalah dalam konteks sosial. Nah, landasan sosiologis ini membantu menjelaskan bagaimana struktur sosial, interaksi sosial, norma sosial, dan budaya mempengaruhi suatu fenomena atau masalah. Nah, dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, ekonomi, dan kesehatan, landasan sosiologi ini digunakan untuk memahami akar masalah. Nah, landasan sosiologi membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang menyebabkan suatu masalah, seperti kemiskinan, diskriminasi, atau konflik sosial. Nah, yang selanjutnya, merancang solusi yang efektif. Dengan memahami akar masalah, landasan sosiologis membantu merancang solusi yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan program yang relevan. Nah, landasan sosiologis membantu mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Nah, yang selanjutnya mengevaluasi hasil program. Landasan sosiologis membantu mengevaluasi efektivitas program dengan memperhatikan dampak sosial dan budaya. Nah, ada pula contoh penggunaan landasan sosiologis dalam pendidikan, yaitu memahami penyebab rendahnya motivasi belajar siswa. Landasan sosiologis juga dapat membantu menganalisis faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, atau kurangnya dukungan keluarga yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, dengan kita memahami faktor-faktor ini, program pendidikan dapat dirancang untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan motivasi belajar siswa juga. Nah, singkatnya, landasan sosiologis merupakan dasar pemikiran yang penting untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah sosial. Nah, dengan memahami landasan ini, kita dapat mengembangkan solusi yang efektif dan relevan dengan konteks sosial. Landasan psikologis adalah dasar pemikiran yang berasal dari ilmu psikologi yang digunakan untuk memahami perilaku dan proses mental manusia dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Nah, landasan psikologis membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor psikologis seperti motivasi, emosi, persepsi, belajar, dan kepribadian. Nah, memenuhi perilaku dan proses mental seseorang. Berikut adalah beberapa aspek penting dari landasan psikologis. Nah, yang pertama yaitu persepsi dan kognitif. Nah, landasan psikologis membantu memahami bagaimana seseorang memproses informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah untuk mencakup studi tentang persepsi, keinginan, tujuan, dan emosi. Selanjutnya yaitu belajar dan perkembangan. Nah, landasan psikologis membantu memahami bagaimana manusia belajar tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu untuk mencakup studi tentang teori belajar, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial emosional. Yang selanjutnya yaitu kepribadian. Landasan psikologis membantu memahami perbedaan individu dalam hal kepribadian, seperti sifat, nilai, dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu psikologi sosial. Nah, landasan psikologi membantu memahami bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelompok, budaya, dan pengaruh sosial mempengaruhi perilaku dan proses mental seseorang. Ada juga contoh penggunaan landasan psikologis dalam pendidikan, yaitu memahami penyebab kesulitan belajar siswa. Nah, landasan psikologis ini dapat membantu menganalisis
faktor-faktor psikologis seperti motivasi, emosi, dan gaya belajar siswa. Yang ketiga yaitu landasan iptek. Nah, landasan iptek merujuk pada dasar pemikiran yang mendasari pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat iptek. Nah, landasan ini berperan penting dalam menentukan arah, tujuan, dan nilai-nilai. Ada pula aspek-aspek penting dalam landasan iptek. Yang pertama, filosofi. Nah, landasan filosofi iptek mencakup pertanyaan mendasar tentang tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui pengembangan iptek. Misalnya, nah, selanjutnya etika. Landasan etika iptek membahas tentang prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi dalam pengembangan dan penggunaan iptek. Misalnya, bagaimana memastikan bahwa teknologi baru tidak merugikan manusia atau merugikan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu hukum. Aturan-aturan yang mengatur pengembangan dan penggunaan iptek. Hak paten untuk teknologi baru atau bagaimana mengatur penggunaan data pribadi dalam teknologi informasi. Nah, selanjutnya yaitu sosial. Landasan sosial iptek membahas pada dampak sosial dari pengembangan dan penggunaan iptek. Misalnya, bagaimana teknologi baru mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ekonomi yang selanjutnya yaitu ekonomi. Nah, landasan ekonomi iptek membahas tentang aspek-aspek ekonomi dalam pengembangan dan penggunaan iptek. Misalnya, bagaimana teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas, nah menciptakan lapangan kerja baru atau meningkatkan pendapat. Yang selanjutnya yaitu ekonomi. Nah, landasan ekonomi iptek membahas tentang aspek-aspek ekonomi dalam pengembangan dan penggunaan iptek. Misalnya, bagaimana teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan pendapatan. Nah, ada juga contoh penerapan dari landasan iptek. Nah, pertama yaitu pengembangan teknologi medis atau landasan etika dan hukum berperan penting dalam pengembangan teknologi medis. Nah, seperti transplantasi organ atau rekayasa genetika. Dapat disimpulkan bahwa landasan iptek merupakan kerangka yang penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan iptek dilakukan dengan bertanggung jawab, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan manusia. Nah, landasan iptek juga membantu kita untuk memahami tujuan, nilai-nilai, serta dampak sosial dari iptek tersebut. Nah, sehingga kita dapat menggunakannya secara bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Landasan organisator. Landasan organisator merupakan dasar pemikiran yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian dalam suatu organisasi. Nah, sederhananya landasan organisator ini menjelaskan bagaimana suatu organisasi ini dibentuk dan bagaimana ia beroperasi. Nah, berikut beberapa aspek penting dalam landasan organisator. Yang pertama, struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini membahas bagaimana organisasi dibagi menjadi beberapa bagian atau unit atau departemen. Nah, misalnya struktur organisasi linier, fungsional, atau matriks. Nah, yang kedua yaitu tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang spesifik
yang dimiliki setiap bagian atau unit dalam organisasi. Misalnya, Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk mempromosikan produk dan layanan. Selanjutnya itu wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini menjelaskan hierarki wewenang dalam organisasi. Siapa yang bertanggung jawab atas apa dan bagaimana keputusan dibuat. Nah, misalnya, manajer memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas timnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu hubungan antar bagian. Nah, ini membahas bagaimana bagian dalam organisasi ini berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, misalnya Departemen Produksi berkoordinasi dengan Departemen Pemasaran untuk memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu. Ada pula contoh penerapan dari landasan organisator. Nah, yang pertama yaitu sekolah. Nah, struktur organisasi sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa tentunya. Tugas dan fungsi masing-masing bagian didefinisikan dengan jelas. Nah, yang kedua itu perusahaan. Nah, struktur dari organisasi perusahaan mungkin terdiri dari departemen produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Setiap departemen memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dan hubungan antar bagian terdefinisi dengan baik dalam hierarki perusahaan. Nah, apa sih pentingnya landasan organisatori ini? Yang pertama, penting efisiensi. Nah, landasan organisator yang jelas membantu organisasi beroperasi secara efisien dengan mendefinisikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan jelas. Selanjutnya itu koordinasi. Nah, landasan organisatoris ini menjamin koordinasi yang baik antar berbagai bagian dalam organisasi sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Nah, yang selanjutnya akuntabilitas. Nah, landasan organisator membantu menetapkan akuntabilitas sehingga setiap individu bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya. Singkatnya, landasan organisatoris ini merupakan dasar pemikiran yang penting untuk membangun dan menjalankan organisasi yang organisasi yang dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien serta efektif. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang pertama yaitu prinsip fleksibilitas adalah kemampuan suatu sistem organisasi atau individu untuk beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang tidak terduga. Nah, fleksibilitas memungkinkan entitas untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah, menanggapi tentang hal baru dan memanfaatkan peluang yang muncul. Nah, ada beberapa aspek penting dari prinsip fleksibilitas ini. Yang pertama, adaptasi fleksibilitas memungkinkan suatu entitas untuk mengubah strategi, proses, atau perilaku mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dan selanjutnya, responsif. Responsif fleksibilitas berarti mampu merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan yang terjadi, baik yang direncanakan maupun yang tidak terduga. Selanjutnya yaitu kreativitas fleksibilitas, mendorong kreativitas dan kemampuan untuk menemukan solusi baru untuk masalah yang muncul akibat perubahan. Ada juga resiliensi fleksibilitas, membantu entitas untuk mengatasi kesulitan dan bangkit kembali dari kegagalan dengan lebih cepat atau lebih mudah. Nah, contoh dari penerapan prinsip fleksibilitas yang pertama yaitu bisnis atau perusahaan yang fleksibilitas atau fleksibel mampu beradaptasi dengan perubahan tren pasar, teknologi baru, dan persaingan yang dinamis. Mereka dapat mengubah strategi produk, layanan, serta model bisnis mereka untuk tetap relevan dan kompetitif.
dan model bisnis mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Yang selanjutnya itu organisasi. Organisasi yang fleksibel mampu menyesuaikan struktur atau proses dan sistem mereka untuk merespon perubahan kebutuhan dan tantangan. Mereka dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, peraturan, dan dinamika pasar. Yang selanjutnya, individu. Individu yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pekerjaan, peran, dan lingkungan. Mereka dapat belajar keterampilan baru, beradaptasi dengan teknologi baru, dan berkolaborasi dengan orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda. Nah, manfaat dari prinsip fleksibilitas ini, yang pertama, ketahanan fleksibilitas, meningkatkan ketahanan organisasi dan individu terhadap perubahan, kegagalan, serta ketidakpastian. Selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi fleksibilitas mendorong kreativitas dan inovasi memungkinkan entitas untuk menemukan solusi baru dan memanfaatkan peluang baru. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Nah, fleksibilitas ini memberikan keunggulan yang kompetitif bagi organisasi dan individu. Nah, dalam lingkungan yang dinamis dan penuh persaingan. Nah, singkatnya, prinsip fleksibilitas ini sangat penting dalam dunia yang terus-terus berubah. Nah, dengan menerapkan prinsip fleksibilitas ini, entitas dapat beradaptasi dengan perubahan. Nah, menanggapi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua yaitu prinsip kontinuitas. Nah, prinsip kontinuitas ini menekankan pada kesinambungan dan keterkaitan antara berbagai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Nah, kurikulum ini harus dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai yang relevan dengan dunia kerja, nah, kehidupan sosial, dan pengembangan teknologi. Contoh kurikulum yang relevan ini ialah dengan kebutuhan masyarakat dapat memasukkan materi tentang kewirausahaan, etika, serta literasi media. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip efektif atau prinsip efisien. Nah, prinsip efektif atau prinsip efisien ini menekankan pada kemampuan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, kurikulum ini harus dirancang untuk memaksimalkan hasil belajar siswa dengan menggunakan daya yang tersedia secara optimal. Contoh dari kurikulum yang efektif dan efisien ini dapat menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, nah, yang bahan ajar yang menarik, dan strategi evaluasi yang tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip praktis. Nah, prinsip praktis ialah menekankan pada kemampuan kurikulum untuk diterapkan secara mudah dan realistis di lapangan. Kurikulum ini harus dirancang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Landasan filosofis dan landasan teoritis merupakan dua pilar yang penting dalam pengembangan kurikulum. Nah, keduanya ini saling berkaitan dan saling mendukung dalam membentuk kerangka berpikir dan arah pengembangan kurikulum. Nah, hubungan landasan filosofis dan landasan teoritis ini, yang pertama yaitu saling melengkapi. Nah, landasan filosofis memberikan arah dan tujuan, sedangkan landasan teoritis menyediakan kerangka konseptual dan metodologis untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua, konsistensi. Nah, konsistensi dalam landasan filosofis dan landasan teoritis ini harus saling konsisten. Nah, teori yang dipilih harus sejalan dengan filsafat pendidikan yang dianut. Nah, selanjutnya penerapan. Filsafat pendidikan menjadi landasan dasar, sedangkan teori pendidikan menjadi alat untuk menerapkan filsafat tersebut dalam pengembangan kurikulum.
Nah, gimana sih cara penerapannya? Itu dalam kurikulum 2013. Nah, filsafat pendidikan Pancasila yang menekankan pada nilai-nilai luhur dan karakter bangsa menjadi landasan filosofis. Nah, teori konstruktivisme dan teori belajar berbasis kompetensi menjadi landasan teoritis yang diterapkan dalam kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis dan landasan teoritis ini merupakan dua aspek yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Nah, landasan filosofis memberikan arah dan tujuan, sedangkan landasan teoritis memberikan kerangka atau konseptual dan metodologis untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, keduanya ini saling berkaitan dan saling mendukung dalam membentuk kurikulum yang efektif dan relevan untuk kebutuhan pendidikan. Implikasi landasan filosofis dan landasan teoritis. Nah, dalam pengembangan kurikulum sangatlah besar dan menentukan arah serta hasil dari kurikulum itu sendiri. Nah, beberapa implikasi penting, yaitu yang pertama, arah dan tujuan kurikulum. Nah, arah dan tujuan kurikulumnya harus jelas. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis. Nah, menentukan tujuan pendidikan secara menyeluruh, nilai-nilai yang ingin ditanamkan serta karakteristik manusia